Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah pengajian malam Jumat yang sangat dimuliakan Allah dan yang sangat saya hormati. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, dan tanpa henti terus menerus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman kepadanya mesti harus tahu diri untuk selalu mengingat-ingat betapa kasihnya dan sayangnya Allah kepada kita semua. Apalagi secara khusus kita yang berada di tempat ini diberi satu nikmat yang sangat terbesar, yang sangat termahal, dan tidak ada nilai yang bisa menandinginya, ya, yaitu iman dan Islam yang sampai saat ini kita meyakininya. Dan mudah-mudahan keyakinan ini mengantar kita untuk kita tetap istiqomah di dalam Islam ini, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan seluruh janji dan jamin Allah Subhanahu wa taala kita akan sama-sama merasakannya, baik di dunia ini, insya Allah nanti di akhirat. Alhamdulillah, hadirin sekalian jamaah pengajian malam Jumat yang sangat saya hormati. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Barangkali tidak ada salahnya kalau pada kesempatan malam pengajian ini kita mencoba mengambil hikmahnya. Ya, karena Al-Quran ini sumber hikmah. Ya, semua ayat-ayat yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung hikmahnya. Apalagi hikmah ini hikmah terbesar. Ya, peristiwa yang dilalui dan dijalani oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Ya, di antara 25 nabi dan rasul yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, 2 diantaranya secara khusus Allah menyuruh umat Islam untuk mengambil contoh di dalamnya. Kepada Nabi Muhammad SAW sudah kita tahu semua, dan memang itu yang sering kita dengar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk meneladani Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diterangkan Allah dalam surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 5 dan ayat 6. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ayat ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ini berarti secara khusus
ada hikmah tertentu yang patut kita ambil, yang patut kita telusuri, ya. Kenapa sampai dua nabi ini, di antara dua nabi-nabi, disuruh kita mengambil contoh di dalamnya? Tentu ada sesuatu yang paling berharga di sana, yang sangat sayang sekali kalau kita di bulan Zulhijjah ini melewatkan begitu saja tanpa kita mengambil hikmah di dalamnya. Kita telah ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang setelah umurnya hampir 100 tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara manusiawi, dan kita semua rasakan bahwa seorang bapak dan ibu dan rumah tangga itu kalau sudah terjadi suatu pernikahan, ya, kepingin harapannya mempunyai anak. Tetapi Ibrahim alaihissalam setelah hampir 100 tahun, lebih 95 atau berapa begitu, belum dikaruniai anak, ya. Tapi keinginannya untuk mendapatkan anak itu luar biasa, sehingga beliau secara khusus dalam surah Shaf itu mengatakan, Robbi habli minas solihin, ya Allah, karunialah kepadaku, ya, keturunan yang soleh, ya. Nah, kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, menurut orang barangkali mustahil, tapi menurut Allah tidak ada mustahil. Mustahilnya menurut manusia, kenapa? Karena umurnya sudah tua, kemudian beliau sudah tua, istrinya dikatakan mandul, tidak mungkin punya anak secara ilmiah, ya, secara logika. Tapi berkat doa dari Ibrahim yang tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah secara secara tidak diduga-duga, di luar barangkali pikiran daripada Ibrahim, tiba-tiba istrinya hamil, ya, yaitu Siti Hajar, setelah Sarah berlapang dada, ya, untuk untuk Nabi Ibrahim nikah lagi, ya, dengan Hajar. Nah, kemudian dengan takdir Allah hamil. Kemudian berapa saat setelah itu Sarah juga hamil. Jadi berarti Nabi dapat dua anak. Dengan Hajar dapat Nabi Ismail, kemudian dengan Sarah dapat Nabi Yakub. Nah, ini semua diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa daripada Nabi Ibrahim. Nah, yang mau kita ambil hikmah dari sejarah ini, ya, yang saya rasakan, yang kita bisa sampaikan kepada hadirin sekalian, yang pertama bahwa keyakinan kepada Allah, keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah ini begitu tidak ada sedikit keraguan, ya. Diwujudkan dalam bentuk permintaannya, tidak pernah putus asa meminta kepada Allah, ya. Padahal dia sadar, ya, dan kita ketahui kalau sudah umur setua itu kemudian istrinya dikatakan umur, tidak mungkin. Tetapi Allah berikan jalan keluar. Nah, ini salah satu daripada orang yang beriman dan bertakwa itu janji Allah dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jalan keluar yang diberikan Allah kepada Ibrahim yaitu lapang dadanya Sarah untuk kemudian Nabi Ibrahim nikah lagi dengan istrinya yaitu Hajar, kemudian hamil, kemudian kelapangan dada istrinya yang pertama itu juga membuahkan satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak juga. Nah, berarti kan luar biasa ini, ya. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa yang tidak pernah henti dan tidak putus asa, ya. Kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenyataan di dunia ini. Dan ini kita baca dan itu diabadikan Tuhan dalam Quran. Nah, kemudian oleh kita semua
Ini harus betul-betul diambil pelajaran bahwa jangan sampai ada sedikit pun keraguan terhadap Allah, ya. Apapun yang kita minta, asal kita bersangka baik kepadanya dan kita tidak pernah putus asa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini buktinya tadi. Nah, ini yang pertama. Jadi keyakinan kita ini harus kita tingkatkan terus-menerus. Kemudian buah daripada keimanan takwa itu adalah cinta. Ya, buah cinta. Cintanya kepada Allah ini juga luar biasa. Mengalahkan cintanya kepada anak dan istri. Ya. Nah, ini dilanjutkan juga oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kasus ini, bahwa setelah anak itu dewasa, setelah itu berumur balik, ya, menjelang dewasa, ya, kemudian Allah menguji lagi, ya, Allah menguji lagi Ibrahim, padahal ujian-ujian kepada itu sudah banyak sekali, Pak. Ujian Allah kepada Ibrahim itu, ya, termasuk ini ujian yang sangat luar biasa beratnya nih, ya. Kalau saya renungkan itu, kalau saya bayangkan, bagaimana kalau saya kira-kira bisakah ini, ya, untuk menyembelih, memotong anak kandungnya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan itu disampaikan oleh Allah lewat mimpi. Nah, jadi kalau kita yang kurang-kurang iman, kita bisa mengatakan, jangan-jangan ini mimpi, bukan mimpi dari Allah, ini mimpi dari setan barangkali. Ya. Nah, tapi karena Ibrahim ini keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul luar biasa sudah, ya, dan dia bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mungkin Allah menyuruh itu untuk menyia-nyiakan dia, mengecewakan dia. Ya, alhamdulillah, ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian di saatnya, kemudian disampaikan kepadanya Ismail, ya, bagaimana pendapatmu wahai Ismail, ya, kalau tadi malam ayah bermimpi disuruh menyembelih engkau, ya. Nah, apa jawaban Ibrahim? Apa jawab Ismail kepada ayahnya? If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Wah, luar biasa itu, Pak. If'al ma tu'mar, kerjakan ayah apa yang menjadi perintahmu. Insyaallah, ayah, insyaallah engkau akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Subhanallah, luar biasa. Ini karena kasus ini sudah terjadi, mungkin kita menganggapnya biasa-biasa. Tapi kalau pada waktu itu dia belum tahu bahwa nanti anaknya akan selamat, akan digantikan dengan seekor kibas, ya, itu sangat tegang sekali, karena kita tidak tahu akhir daripada peristiwa ini, akhir daripada kejadian ini kita tidak tahu. Ini karena sudah terjadi, jadi mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Coba kita bayangkan, kita renungkan sejenak kalau itu terkena pada diri kita. Bayangkan, di saat anak yang lama ditunggu-tunggu, kemudian setelah lahir, kemudian menjelang dewasa, kemudian anaknya soleh, anaknya baik, akhlaknya mulia, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelihnya. Saya kira kalau anak sekarang gini, bapak sekalian, dipanggil sama ayahnya, baru akhirnya mengatakan, "Nak, tadi malam bapak mimpi nih." "Mimpi apa ya?" "Bapak disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Mungkin anak mengatakan, "Pak, bapak ini kira-kira normal kah? Ya, enggak gila kah bapak ini? Ya, kok tiba-tiba datang-datang mau menyembelih saya, mengatakan tadi malam mimpi?" Itu tidak terjadi pada diri Ismail alaihissalam, karena dia tahu bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana proses kehadirannya di dunia ini, ya. Nah, bagaimana mendidik anak menjadi orang yang seperti ini, tidak menampik perintah, tidak menampik, hatta itu terbunuh dirinya, ya. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita semua, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah.
Cintanya tidak bisa ditandingi dengan apapun, hatta anak dan istri. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbal lillah, sangat cinta kepada Allah. Nah, bukti cinta kepada Allah itu adalah pengorbanan. Nah, pengorbanan yang ditampilkan oleh Ibrahim ya di panggung di dunia ini, panggung dunia ini adalah ya mengorbankan anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah. Tapi Allah juga Maha bijaksana. Ternyata itu sekedar ujian. Setelah pisau itu akan dipotongkan kepada Ismail alaihissalam dengan secepat kilat, dengan takdir Allah. Allah menyuruh malaikatnya mengganti seekor kibas. Tatkala sembelihan itu dimulai, yang meninggal atau yang mati bukan Ismail tetapi seekor kibas. Nah, ini drama yang sangat indah, sangat menegangkan, tapi berujung kepada kebahagiaan. Ya, jadi kita mengambil hikmahnya bahwa kalau kita sudah mengatakan cinta kepada Allah, ya kita siap berkorban. Ya, satu diantaranya sekalian, wujud cinta kita kepada Allah. Bayangkan ini, Allah memanggil kita, Allah menyuruh kita dalam satu hari itu 5 kali, 1 hari 1 malam. Itu sesungguhnya kalau kita renungan panggilan cinta Allah kepada kita. Nah, tatkala kita sibuk-sibuknya dengan dunia, tiba-tiba Allah memanggil, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Apa kita langsung beranjak, mempersiapkan diri untuk memenuhi suruhannya? Atau mungkin kita berkata, baru azan, belum qomat. Orang baru sholat sunat. Ya, nah itu kita melihat, kita bisa mengukur, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita memang menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, ya, maka tidak ada panggilan yang paling harus kita penuhi, ya, adalah panggilan yang menciptakan alam dunia ini dan menciptakan diri kita dan mengurus kita dan memberikan nikmat tidak henti-hentinya kepada kita semua. Ya, begitu ada panggilan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ya, pekerjaan sesibuk apapun, sepenting apapun, maka kita anggap yang paling penting adalah panggilan dari Allah yang sangat mencintai kita. Nah, ini kita buktikan dalam satu hari 5 kali ini, Pak. Ini saja, ya. Mungkin kita berkorban, asik dengan tamu, maaf, ya. Mari kita sholat dulu, atau kita bekerja, misalnya ngurusi pekerjaan kita yang mendatangkan uang sekian, tiba-tiba harus selesai, tapi karena azan kita tinggalkan sebentar, ya. Kemudian kita penuhi seruan panggilan kecintaan Allah. Nah, itu tergantung sikap kita. Kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah pengajian malam Jumat yang berbahagia, ya. Oleh karena kita pupuk terus, karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, At-Taubah, insyaallah 14, ya, Allah mengatakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila akhir ayat, katakanlah kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, tempat tinggalmu, pekerjaanmu, perdaganganmu dan sebagainya, ahabba ilaikum minal wajihadin fi sabili, lebih kamu cintai daripada Allah dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah nanti Allah memberikan ketentuannya kepada kita semua. Nah, kita sebagai seorang santri dan kader Hidayatullah dan jamaah Hidayatullah, ya tentu kita sudah menyatakan, ya, bahwa diri kita ini, ya, siap untuk berjuang di jalan Allah lewat lembaga pondok pesantren Hidayatullah. Kalau ada panggilan, seruan kita untuk berjuang, untuk berkorban, maka
Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita untuk kita mengatakan siap, ya, siap. Ya alhamdulillah, kami sebagai santri Hidayatullah, ya, yang paling berat ini Pak, waktu awal-awal tugas itu ya, kami itu, Bapak bisa bayangkan tahun 87 itu kami ditugaskan ke Dumai, itu melewati 2 pulau, Pulau Jawa, dari Kalimantan ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, ya. Nah, itu dua pulau, 2 lautan, ya. Kemudian disuruh kami ini membawa semua rombongan-rombongannya. Nah, waktu itu ditemani santri 1 orang, ya, namanya Pak Ismail, yang sekarang ada di Berau. Itu saya bawa anak 6 Pak. Anak saya yang pertama itu umurnya 10 tahun. Kemudian yang kedua 8 tahun. Yang ketiga 6 tahun. Yang keempat 4 tahun. Yang kelima 2 tahun. Yang keenam masih digendong. Ya. Dan itu bukan naik pesawat, naik kapal laut Pak. Bukan kelas 1, ya, tapi kelas ekonomi, ya. Bapak bisa bayangkan pada waktu itu belum ada pampers Pak, ya. Kita bawa semua persiapan untuk yang digendong ini, ya. Kemudian bagaimana susahnya, saya tidak bisa bayangkan sekarang. Mungkin kalau sekarang, luar biasa beratnya itu, ya. Tapi pada waktu itu tapi itu semuanya bismillah berangkat, ya, berangkat. Sekalipun nanti sampai tempat tugas tinggal 3 orang ikut saya Pak, karena Allah membantu saya untuk saudara-saudara dari istri saya almarhumah itu untuk mengatakan bahwa tinggal anakmu satu ini, alhamdulillah. Tapi saya tidak minta, mereka mau semua, alhamdulillah. Itu salah bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, perjalanan jauh seperti itu tetap kami laksanakan, ya. Karena apa? Karena itu tadi kita diajarkan oleh almarhum bahwa namanya perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Dan ini belum pengorbanan sampai kepada maut, baru hanya kepada harta dan anak. Dan anak pun belum disembelih, ya. Tapi anak hanya dibawa saja, kemudian ternyata Allah beri bantuan dalam perjalanan ini. Nah, itu saya rasakan sebagai wujud daripada betapa sayangnya Allah kepada kita untuk kita mengemban amanah agama ini. Hadirin sekalian, jamaah pengajian malam Jumat yang saya hormati. Kemudian kalau yang pertama tadi imannya luar biasa, yang perlu kita contoh, kemudian kecintaannya di atas kecintaan yang lainnya, ya. Kemudian ketiga, ya, nama cinta kita harus siap berkorban, ya, pengorbanan semua, itu pasangannya, iman, cinta, dan pengorbanan. Kemudian ingatlah bahwa semuanya ini harus diarahkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita, hanya semata-mata mendapatkan atau menginginkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang paling tinggi, ya, itu yang paling tinggi. Dan nanti di akhirat, ya, orang-orang yang tenang hatinya dengan imannya ini, ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi kalau kita ridho dengan seluruh ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berlembaga ini dengan niat yang tulus, kemudian kita siapkan diri kita untuk berjuang di jalannya dengan pengorbanan apa yang kita berikan, dengan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Kalau kita ridho, Allah juga ridho. Itulah satu kenikmatan, itulah satu kebahagiaan yang sesungguhnya, yang insya Allah, ya, insya Allah, ya, insya Allah, ya, kita akan rasakan dalam kehidupan dunia ini, dan secara sempurna nanti Allah akan memberikan kebahagiaan yang tidak akhirat, ya. Oleh karena itu
Kawan-kawan, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah pengajian berjumat, jangan ada sedikit pun ragu, bimbang terhadap Allah dengan seluruh keputusannya, dengan seluruh pengaturannya. Mungkin kalau kita secara manusia belum bisa mengambil hikmahnya, ya sabarlah dan sabarlah. Insya Allah setelah itu Allah akan berikan hikmah. Karena yuktil hikmah mayyasha. Allah akan berikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Barang siapa Allah telah berikan hikmah, maka Allah telah berikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang beriman dan mencintainya serta siap berkorban untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.